Masa depanmu adalah pilihanmu. Tentunya kali ini kita akan membahas, pernah gak sih merasa bingung menentukan jalan hidup atau ingin memaksimalkan potensi diri kita? Tentunya adalah menentukan pilihan karir. Menentukan pilihan karir bukanlah hal yang mudah. Hal ini perlu pertimbangan yang matang. Dalam hal ini kita terkadang merasa bingung apakah minat kita yang sebenarnya, dan memilih jurusan apa yang cocok bagi diri kita setelah lulus sekolah. Kemudian pekerjaan apa yang membuat kita sukses atau pekerjaan apa yang membuat kita nyaman. Tentunya hal ini tidak jauh dari keterkaitan antara minat kita dan masa depan kita. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu bimbingan dan konseling karir. Tentunya bimbingan karir adalah membantu setiap orang dalam menemukan dirinya sendiri di dunia kerja, mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal ini misalnya kita mengalami kesulitan menentukan karir, kita dapat datang ke guru bimbingan konseling karir untuk menentukan minat yang akan kita pilih dan memberikan konseling kepada kita. Hal ini tentu bukannya hal yang mudah ya untuk memberikan pengarahan tentang minat kita. Secara singkat, dalam bimbingan konseling karir, para filosof Yunani seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah membahas tentang memahami diri kita sendiri dan potensi apa yang pada diri kita. Baik itu perjalanan panjang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Filsafat Yunani juga menerangkan bahwa seorang bapak konseling karir, yaitu Bapak Frank Person, seorang reformis dari sosial pendidikan Amerika yang lahir pada tahun 1854 dan meninggal tahun 1908, memberikan bahwa kita itu harus membantu pemilih pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan nilai-nilai diri mereka. Bagaimana sih bimbingan karir itu beradaptasi? Tentunya ada 4 hal. Yang pertama adalah fokus dengan pengembangan diri kita yang seperti potensi diri, minat, dan nilai-nilai. Kemudian pendekatan holistik seperti bimbingan karir, kesehatan mental. Kemudian penggunaan teknologi pada konselor karir, membantu memberikan layanan yang tepat. Kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, universitas, dan perusahaan pemerintah. Apa sih peran bimbingan karir? Nah, peran bimbingan konselor karir ini yang pertama membantu siswa mengenali dirinya, minat, bakat, dan yang ada pada dirinya. Memberikan informasi tentang dunia kerja, memfasilitasi pengambilan keputusan, membuat pilihan yang sesuai dengan tujuan hidup mereka, dan menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi pada diri mereka. Selanjutnya, teori-teori dalam bimbingan dan konseling karir, yaitu teori karir Holland, di mana konsepnya ini adalah mengonsumsikan bahwa minat karir seseorang mencerminkan kepribadian yang tidak jauh dari 6 kompetensi kepribadiannya, yaitu riasek. Contohnya ketika individu itu memilih cenderung aktivitas yang lebih konkret, dan sementara individu itu tipenya integratif atau programmer. Kemudian teori karir super, konsepnya di sini adalah teori ini prosesnya langsung sepanjang hidup melalui beberapa tahapan seperti pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan penurunan. Contohnya siswa SMA yang tahap eksplorasinya adalah mencoba berbagai aktivitas ekstrakurikuler untuk menemukan minat dan bakatnya. Sedangkan seorang profesional sudah berkarir selama beberapa tahun. Nah, kemudian adalah teori work adjustment theory atau WAT. Nah, di sini konsep dasarnya adalah menekankan pada karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaan, berfokus pada ketidakpuasan pekerjaan atau kepuasan pekerjaan. Misalnya di lingkungannya mereka menghargai kinerja yang memberikan tantangan, namun sebaliknya di lingkungan kerjanya terlalu santai. Nah, ini membuat target yang tidak jelas. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif karir teori atau SCCT. Konsep ini merupakan pengembangan dari teori sosial kognitif Bandura. Nah, teori ini menekankan peran belajar sosial, pengalaman pribadi, dan faktor lingkungan dalam menentukan karir. Contohnya, seorang siswa ini adalah dia lebih melihat orang tuanya bekerja dengan antusias dan sukses di bidang tertentu. Tentu anaknya akan meniru hal itu. Kemudian ada teori konstruksi karir. Nah, teori ini adalah dibangun secara aktif atau individu melalui interaksi dengan lingkungan.
dan terus-menerus menciptakan makna dan tujuan ke mereka. Contohnya, seorang individu memiliki minat karir di bidang seni, tetapi juga memiliki di bidang bisnis. Nah, hal ini bisa digabungkan antara minat pengusaha dan di bidang seni. Jadi pengusaha bidang seni ya. Kami mengerti bahwa memilih karir adalah keputusan yang penting. Jangan ragu untuk meminta bantuan, datang dan temui guru BK. Konsultasikan yang menjadi pilihanmu atau menjadi kelebihanmu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Manfaatkan bimbingan karir untuk masa depanmu yang cerah. Masa depanmu tentunya ada di tanganmu. Sampai jumpa. Salam, terima kasih dan semangat untuk meraih masa depan.